Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Erza Elvira dengan NIM 604122065 dari kelas Fisika B. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi struktur elastisitas bahan, yakni uji tarik, uji konsep kekuatan material, kemudian uji impak dan uji kelelahan, kemudian cacat kristal dan sifat dislokasi, dan terakhir itu mekanisme penguatan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah struktur elastisitas bahan yang dibimbing langsung oleh Ibu Siti Nurhami, SSI, MSc. Untuk lebih memahaminya, yuk simak selengkapnya. Nah, materi pertama yaitu pengujian kuat tarik material, di mana uji tarik merupakan bentuk pengujian yang dilakukan pada suatu material untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan material tersebut terhadap tenaga tarik yang diberikan. Kemudian prinsipnya yaitu material ditarik hingga putus. Dengan menarik material tersebut, maka kita dapat mengetahui bagaimana material tersebut bereaksi dengan tenaga tarik yang diberikan, dan kita dapat mengetahui pertambahan panjang yang terjadi pada material tersebut ketika diberikan tenaga tarik. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kuat tarik disebut dengan tensile testing machine, yang dimana merupakan bagian dari universal testing machine, dimana alat ini merupakan peralatan pengujian yang dirancang khusus untuk menguji dan mengukur kekuatan dan ketahanan material serta perilaku material saat ditarik atau diregangkan. Prinsip kerjanya yaitu melibatkan penjepitan spesimen uji pada kedua ujung dan kemudian menerapkan gaya tarik secara bertahap serta terkontrol hingga spesimen tersebut patah. Nah, selama proses penarikan, load cell akan secara akurat mengukur gaya yang diterapkan pada spesimen, sementara ekstensiometer atau sensor perpindahan akan mengukur pertambahan panjang atau elongasi yang dialami oleh spesimen. Kemudian grafik yang dihasilkan oleh mesin uji tarik antara gaya atau beban tarik terhadap perpanjangan material yang terjadi, di mana grafik tersebut harus dikonversikan menjadi grafik antara tegangan teknik terhadap regangan teknik. Tujuannya untuk meminimalisasi pengaruh faktor geometris, di mana rumusnya yaitu tauk sama dengan F per A0, di mana F sama dengan gaya tarik yang diberikan, sedangkan A0 merupakan luas penampang spesimen. Adapun sifat mekanik yang terjadi pada uji tarik yaitu seperti kekuatan tarik, elongasi, kemudian kekuatan luluh, kemudian keuletan, dan modulus elastisitas. Selanjutnya, pada pengujian tarik terjadi deformasi plastis dan deformasi elastis, di mana deformasi plastis, strain dan stresnya dalam kondisi yang tidak proporsional, artinya itu bersifat tidak kembali ke bentuk semula, permanen. Sedangkan deformasi elastis itu tidak permanen, yang berarti bahwa jika kita berikan beban, kemudian beban tersebut dilepaskan, maka material akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, materi kedua yaitu konsep uji kekuatan material, di mana uji kekuatan material adalah serangkaian metode yang digunakan untuk menentukan kemampuan suatu bahan atau material dalam menahan gaya atau beban tanpa mengalami kegagalan. Uji ini mencakup uji geser, uji lentur, dan uji tekan. Yang pertama itu uji lentur, di mana uji lentur merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan sifat elastis dari suatu material dengan cara menerapkan beban pada sampel hingga terjadi deformasi, di mana sampel dibengkokkan hingga mencapai titik patah. Kemudian prinsipnya itu melibatkan penempatan spesimen uji di atas dua tumpuan, kemudian memberikan beban pada bagian tengah spesimen hingga terjadi deformasi atau kegagalan. Pengujian ini umumnya menghasilkan kurva beban defleksi yang digunakan untuk menghitung parameter seperti tegangan lentur, regangan lentur, dan modulus lentur. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan pengujian uji lentur yaitu flexural testing machine, yang merupakan bagian dari universal testing machine, di mana
Flexure testing machine merupakan peralatan khusus yang dirancang untuk mengukur kekuatan lentur dan modulus lentur pada suatu material, di mana prinsip kerjanya yaitu melibatkan penempatan spesimen uji di atas dua tumpuan dan kemudian memberikan beban secara terpusat, umumnya menggunakan metode 3 titik atau 4 titik pada spesimen. Kemudian gaya yang diterapkan akan menyebabkan spesimen menjadi lentur atau melengkung. Selama proses ini, sensor beban atau load cell akan mengukur besarnya gaya yang diberikan, sementara sensor perpindahan mencatat tingkat defleksi, yaitu kelengkungan yang terjadi pada spesimen. Selanjutnya yaitu uji tekan, di mana uji tekan merupakan bentuk pengujian yang dilakukan pada suatu material untuk menentukan kemampuan suatu material dalam menahan beban tekan yang diberikan hingga mengalami deformasi plastis atau deformasi yang bersifat permanen yang tidak bisa kembali ke bentuk semula, di mana prinsip kerjanya itu memberikan beban aksial secara bertahap pada spesimen material hingga mengalami deformasi plastis atau kegagalan. Selama pengujian, gaya yang diberikan dan perubahan dimensi atau pemendekan spesimen dicatat untuk menghasilkan kurva tegangan dan regangan. Dari kurva ini dapat ditentukan sifat-sifat mekanis penting seperti kekuatan tekan, modulus elastisitas, dan regangan patah yang terjadi. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kuat tekan yaitu Universal Testing Machine, di mana alat ini merupakan perangkat pengujian mekanik serbaguna yang digunakan untuk menentukan kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan lentur, dan sifat mekanik suatu material, di mana prinsip kerjanya yaitu dengan menerapkan gaya terkontrol pada spesimen uji dan pengukuran respon material terhadap gaya tersebut, maka sebuah sistem hidrolik atau elektromekanis memberikan beban secara bertahap pada spesimen, sementara sensor beban atau load cell mengukur gaya yang diterapkan pada ekstensi atau elongasi atau deformasi ukur yang diukur oleh ekstensiometer atau sensor perpindahan, di mana data yang terkumpul kemudian diplot dalam bentuk kurva tegangan dan regangan yang memberikan informasi penting mengenai titik luluh, kekuatan tarik ultimate, kemudian modulus elastisitas, kemudian keuletan material. Nah, terakhir yaitu uji geser, di mana uji geser merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan geser suatu material, yaitu kemampuan material dalam menahan beban atau gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan, di mana gaya ini dapat menyebabkan deformasi dan pada akhirnya mengalami kegagalan. Kemudian prinsipnya itu memberikan gaya tangensial atau sejajar dengan bidang geser pada spesimen material sambil menahan atau memberikan gaya normal tegak lurus terhadap bidang geser. Gaya geser ini diaplikasikan hingga spesimen mengalami kegagalan geser dan deformasi geser yang signifikan, di mana parameter yang diukur itu kekuatan geser dengan rumus torsi sama dengan F per A, di mana F yaitu gaya yang diberikan, kemudian itu A luas penampang spesimen. Kemudian alat yang digunakan untuk menguji kekuatan geser pada suatu material disebut dengan shear testing machine, di mana alat ini merupakan peralatan khusus yang digunakan untuk menentukan kekuatan geser suatu material, yaitu kemampuannya dalam menahan gaya yang bekerja sejajar dengan permukaannya, menyebabkan material tersebut bergeser atau tergunting. Kemudian prinsip kerjanya yaitu bervariasi tergantung jenis pengujiannya, misalnya direct shear, fan shear, dan lap shear. Namun intinya adalah menerapkan gaya geser terkontrol pada spesimen. Umumnya spesimen ditempatkan dalam suatu shear box atau fixture khusus, di mana satu bagian spesimen dipertahankan sementara bagian lain meningkat secara bertahap. Selama pengujian, load cell mengukur gaya geser yang diterapkan.
dan sensor perpindahan mencatat deformasi atau pergerakan yang terjadi hingga spesimen mengalami kegagalan atau deformasi seperti kegagalan geser. Nah, untuk uji impak, di mana uji impak merupakan bentuk pengujian yang dilakukan untuk menentukan ketangguhan atau toughness pada suatu material ketika diberikan beban. Kemudian, pengujian ini seringkali dilakukan pada material yang memiliki takikan atau notch untuk mensimulasikan adanya konsentrasi tegangan yang dapat menyebabkan patah getas, di mana prinsipnya itu memberikan beban kejut secara tiba-tiba pada spesimen uji menggunakan alat bantu seperti palu bandul, kemudian mengukur energi yang terserap saat spesimen patah. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk melakukan pengujian impak disebut dengan Carvey Impact Tester, di mana alat ini merupakan alat pengujian yang dirancang untuk mengukur ketangguhan impak suatu material, yaitu kemampuannya untuk menyerap energi dan menahan patahan ketika mengalami beban kejut atau benturan secara tiba-tiba. Prinsip kerjanya yaitu melibatkan penggunaan sebuah pendulum berat yang diayungkan dengan ketinggian tertentu untuk menghantam spesimen uji yang telah diberi takik atau notch dengan ukuran standar. Ketika pendulum menghantam spesimen, sebagian energinya diserap oleh spesimen untuk menyebabkan patahan. Nah, sedangkan uji kelelahan atau uji fatigue adalah suatu kegagalan pada suatu material yang terjadi akibat beban dinamik. Uji fatigue diperlukan untuk menentukan umur fatigue suatu material, di mana dengan diketahuinya umur suatu material, maka kita dapat menentukan dan memperkirakan kapan material akan mengalami kegagalan sehingga kegagalan tersebut dapat dicegah. Kemudian prinsip kerjanya itu memberikan beban yang bervariasi secara periodik, misalnya beban tarik, kemudian tekan atau lentur yang berulang pada spesimen material. Tujuannya untuk mengukur jumlah siklus yang terjadi yang dapat ditahan material sebelum dan mengalami kegagalan atau patah, di mana parameter yang diukur pada uji kelelahan seperti amplitudo tegangan, tegangan maksimum, rentang tegangan, kemudian tegangan rata-rata. Kemudian selanjutnya itu alat yang digunakan untuk mengukur uji kelelahan yaitu dinamakan fatigue testing machine, di mana alat ini merupakan peralatan khusus yang dirancang untuk mengevaluasi daya tahan dan umur pakai suatu material atau komponen ketika dikenai beban berulang atau siklus tegangan yang terus-menerus. Tidak seperti pengujian statis yang hanya mengukur respon terhadap suatu beban tunggal. Prinsip kerjanya yaitu mensimulasikan kondisi pembebanan dinamis yang sering terjadi di dunia nyata, misalnya getaran mesin, tekanan angin pada struktur jembatan. Materi selanjutnya yaitu cacat kristal dan sifat dislokasi, di mana cacat kristal merupakan ketidaksempurnaan dalam susunan geometri teratur atom, di mana ketidaksempurnaan ini disebabkan oleh deformasi padatan, pendinginan cepat akibat suhu tinggi, kemudian adanya radiasi yang berenergi tinggi yang mengenai padatan terletak di titik tunggal sepanjang garis atau pada seluruh permukaan padatan. Adapun jenis-jenis dari cacat kristal seperti cacat titik, di mana pada cacat titik ini terdapat beberapa poin penting seperti vakansi atau kekosongan atom, di mana atom hilang dari tempat seharusnya. Kemudian interstitial, di mana atom asing atau interstitial impurity, atom self interstitial atom atau atom dari kisi itu sendiri masuk ke ruang antar kisi. Kemudian substitusional, atom asing menggantikan posisi atom asli dalam kisi. Selanjutnya yaitu cacat Schottky, di mana terjadi ketika sepasang ion atau kation dan anion meninggalkan kisi kristal dan membentuk kekosongan atau vakansi. Selanjutnya ada dikatakan cacat Frenkel, di mana terjadi ketika ion biasanya kation keluar dari posisinya di kisi dan menempati posisi antar ruang atau interstitial. Selanjutnya yaitu cacat bidang, di mana terdapat beberapa poin penting, yaitu batas butir atau grain boundary, di mana menunjukkan butir-butir atau grain atau kristal kecil yang tersusun berdampingan namun memiliki orientasi kristalografi yang berbeda, di mana setiap butir memiliki arah dan susunan atom yang tersendiri, serta perbedaan arah ini menghasilkan batas butir di antaranya.
Kemudian ada yang dikatakan dengan batas kembar atau twin boundary, di mana menunjukkan struktur kristal di mana sebagian atom berada dalam susunan simetris cermin terhadap bidang tertentu. Disebut batas kembar, di mana garis tengah atau biasanya biru, warna biru, menunjukkan bidang kembar, yaitu tempat terjadinya simetri cermin, di mana atom-atom di suatu bidang tersebut memiliki posisi simetris terhadap atom di sisi lainnya. Cacat selanjutnya yaitu cacat volumetrik, di mana cacat volumetrik merupakan pori-pori atau salah susun pada suatu kristal. Pada kristal kubus, atom-atom membentuk susunan berlapis seperti B, A, C, kemudian BAC dan BAC secara konstan. Kemudian apabila salah satu lapisan hilang seperti A, B, ataupun C, maka terbentuklah cacat salah susun atau cacat volumetrik. Nah, selanjutnya yaitu cacat garis, di mana dislokasi terjadi pada cacat ini terdapat pada sebuah bidang atom ekstra atau setengah bidang atom, dan sisinya berakhir di tengah-tengah atau di dalam kristal. Nah, selanjutnya yaitu sifat dislokasi, di mana dislokasi merupakan ketidakteraturan atau ketidakkelinearan dalam suatu susunan atom pada kristal yang menyebabkan gangguan dalam lapisan atom yang berdekatan. Dislokasi memungkinkan deformasi plastis terjadi pada tegangan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bidang kristal yang harus bergeser secara bersamaan. Sifat dislokasi meliputi dislokasi akan bergerak jika material dikenai gaya yang menyebabkan deformasi plastis. Kemudian kristal dislokasi lebih mudah berubah bentuk atau deformasi elastis. Kemudian dislokasi dapat saling menahan dan mempercepat satu sama lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu lebih banyak dislokasi maka material lebih keras. Selanjutnya, poin terakhir itu pemanasan dapat menghilangkan dislokasi melalui proses rekristalisasi. Kemudian jenis-jenis dari dislokasi suatu material yaitu ada beberapa seperti dislokasi tepi, dislokasi ulir, dislokasi campuran. Nah, dislokasi tepi yaitu salah satu jenis cacat garis atau linear defect dalam struktur kristal yang terjadi ketika terdapat sebuah bidang atom tambahan yang menyusup ke dalam kisi kristal. Kemudian dislokasi ulir, di mana jenis cacat struktur kristal yang terjadi akibat gaya geser. Kemudian dislokasi campuran, di mana dislokasi campuran adalah gabungan antara dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Artinya dalam satu kristal bisa terdapat bagian yang mengalami geseran dan bagian lainnya mengalami penambahan setengah bidang atom atau tangkapan dari dislokasi tepi. Kemudian materi yang terakhir yaitu mekanisme penguatan, di mana definisi dari mekanisme penguatan yaitu di mana mekanisme penguatan adalah berbagai cara atau metode untuk meningkatkan kekuatan mekanik suatu material, terutama untuk menahan deformasi plastis. Kemudian prinsip umum mekanisme penguatan yaitu menghambat gerakan dislokasi, kemudian meningkatkan kepadatan dislokasi, dan terakhir itu meningkatkan energi internal material. Kemudian ada beberapa poin penting dalam mekanisme penguatan seperti penghalusan butir atau grain size reduction, di mana semakin kecil ukuran butir maka semakin banyak batas butir yang terbentuk, di mana batas butir menghambat gerak dislokasi pada suatu material sehingga menjadikan logam menjadi lebih kuat. Kemudian poin selanjutnya yaitu penguatan larutan padat, di mana atom asing atau solut larut dalam logam atau solvent yang menyebabkan distorsi kisi, di mana distorsi kisi menghambat pergerakan dislokasi, sehingga logam dengan kemurnian tinggi hampir selalu lebih lunak dan lemah dibandingkan paduan yang terbuat dari logam dasar yang sama. Kemudian poin terakhir yaitu penguatan regangan atau work hardening, di mana proses deformasi plastis seperti penempaan dan penggilingan dingin meningkatkan jumlah dislokasi. Dislokasi saling menghambat satu sama lain sehingga logam lebih keras dan lebih kuat. Kadang juga disebut dengan work hardening atau cold hardening, karena temperatur saat deformasi terjadi adalah relatif dingin terhadap temperatur leleh logam.
Itulah tadi pemaparan materi mengenai struktur elastisitas bahan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu mu'afiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.